Setiap angka, setiap statistik itu kan punya cerita ya. Tapi gimana cara kita dengerin ceritanya? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita akan ngobrolin soal penelitian kualitatif, sebuah cara buat ngertiin kenapanya dibalik apanya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Angka tuh bisa ngasih tahu kita apa yang lagi terjadi. Tapi apa angka bisa ngasih tahu kenapa itu terjadi? Atau gimana rasanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang jadi jantungnya penelitian kualitatif. Coba bayangin deh, Anda punya dua alat. Alat pertama itu kalkulator. Ini ibaratnya penelitian kuantitatif. Fokusnya ke angka, statistik, buat jawab berapa banyak, seberapa sering, simple. Nah, alat kedua ini anggap aja kayak kaca pembesar atau mungkin mikrofon. Ini penelitian kualitatif. Dia nggak ngitung, tapi dia dengerin. Dia nanya kenapa dan gimana caranya. Dan datanya itu bukan angka, tapi cerita, pengalaman hidup, observasi langsung di lapangan. Sebelum kita ngomongin teknisnya, kita perlu paham dulu fondasinya. Karena gini, penelitian kualitatif itu bukan cuma sekumpulan metode atau alat loh. Ini adalah sebuah paradigma, sebuah cara pandang yang benar-benar beda dalam melihat dunia dan mencari apa itu kebenaran. Terus paradigma itu apa sih? Gampangnya gini deh. Anggap aja paradigma itu kayak kacamata. Kalau Anda pakai kacamata hitam, dunia jadi kelihatan lebih gelap kan? Kalau pakai kacamata 3D, gambar yang tadinya datar jadi punya kedalaman. Nah, paradigma itu persis kacamata yang dipakai peneliti. Jadi ini bukan soal benar atau salah, tapi soal sudut pandang mana yang kita pakai. Dan kacamata ini bakal nentuin semua pertanyaan yang diajukan. Nah, inti dari kacamata kualitatif ini bisa dirangkum dalam satu ide kuat. Realitas sosial itu dibangun atau dikonstruksi. Maksudnya gimana? Maksudnya, nggak ada tuh yang namanya satu kebenaran objektif tunggal di luar sana. Yang ada itu ya interpretasi kita masing-masing. Dan interpretasi ini sifatnya cair, bisa berubah-ubah tergantung situasi. Jadi, poin paling pentingnya ini nih. Penelitian kualitatif itu justru merangkul ide bahwa ada banyak realitas, ada banyak kebenaran yang subjektif. Tujuannya bukan buat nemuin satu kebenaran yang paling benar, tapi untuk memahami dunia dari sudut pandang si partisipan. Dari kacamata orang yang ngalamin langsung. Oke, cara pandangnya udah dapet ya. Sekarang kita intip kotak peralatannya. Gimana sih filosofi tadi diterapin di lapangan? Nah, ada beberapa pendekatan utama yang sering banget dipakai peneliti kualitatif. Sebenarnya ada banyak banget jenisnya, tapi kita bahas 5 yang paling umum aja ya. Pertama ada studi kasus. Ini kayak kita jadi detektif yang fokus banget sama satu kasus, misalnya satu sekolah, buat ngertiin masalah bullying di sana sampai ke akar-akarnya. Kedua, etnografi. Ini seru banget, penelitinya beneran tinggal bareng sama satu komunitas, misalnya suku di pedalaman, buat ngerasain dan paham budayanya dari dalam. Terus ada fenomenologi, ini fokusnya ke pengalaman bersama. Misalnya gimana rasanya jadi orang tua baru, atau gimana pengalaman orang yang selamat dari bencana. Keempat, grounded theory. Ini unik, peneliti mulai dari nol, ngumpulin data, misalnya wawancara puluhan pendiri startup, terus dari situ dibangun teori baru dari bawah. Terakhir, riset naratif. Ini tentang menganalisis cerita hidup orang, misalnya dari buku harian, surat, atau wawancara, buat memahami perjalanan hidup mereka. Nah, semua penelitian itu kan sebuah perjalanan ya, dan setiap perjalanan pasti ada titik awalnya. Dalam riset, titik awal ini adalah menemukan masalah penelitian. Ini dia pemicu dari semua prosesnya. Anda mungkin mikir, oke, pendekatannya kan fleksibel banget, terus mulainya gimana dong? Pertanyaan bagus. Gimana sih seorang peneliti memulai proses yang kelihatannya rumit ini? Penting untuk dicatat ya, kalau di dunia riset, kata masalah itu bukan berarti sesuatu yang jelek atau negatif loh. Masalah di sini tuh lebih ke sebuah gap, sebuah celah antara apa yang udah kita tahu dan apa yang pengen banget kita tahu. Nah, rasa penasaran inilah yang jadi bahan bakarnya. Nah, disinilah letak perbedaan besarnya. Kalau riset kuantitatif itu butuh peta yang super detail dari awal, riset kualitatif itu kadang mulainya cuma modal kompas dan rasa penasaran aja. Masalah di awalnya itu nggak harus super spesifik, bahkan seringkali masalahnya itu baru benar-benar jelas di tengah jalan. Ada kutipan yang nggambarin ini dengan pas banget. Dibilang kalau masalah kualitatif itu bisa jadi remang-remang atau bahkan gelap di awal. Dan masalah ini akan terus berkembang, bahkan bisa ganti total begitu penelitinya udah terjun ke lapangan. Jadi, pertanyaan yang kita punya di hari pertama bisa jadi kita buang sama sekali di hari ke-30 karena nemu sesuatu yang jauh lebih menarik. Tapi jangan salah ya, sifatnya yang kabur ini bukan berarti kelemahan. Justru sebaliknya, ini kekuatan utamanya.
Fleksibilitas inilah yang bikin peneliti bisa nemuin hal-hal yang nggak disangka-sangka. Dia jadi bisa ngikutin petunjuk dari data kemanapun data itu ngebawanya pergi, bahkan ke tempat yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Oke, jadi kenapa sih pendekatan ini penting? Apa gunanya repot-repot ngurusin makna dan konteks kayak gini? Jadi, apa sih kekuatannya? Pertama, penelitian ini dilakukan di latar alaminya. Maksudnya, kita mempelajari kehidupan nyata apa adanya, bukan di setting laboratorium yang kaku. Kedua, peneliti itu sendiri adalah instrumennya. Jadi kepekaan dan intuisi manusialah yang jadi andalan. Ketiga, yang paling penting, dia memprioritaskan makna dari kacamata si partisipan, bukan kacamata peneliti. Analisisnya juga induktif, artinya teorinya lahir dari data, bukan data yang dipaksa cocok sama teori yang udah ada. Nah, gabungan semua ini akhirnya ngasih kita gambaran yang holistik, sebuah potret yang utuh, kaya, dan dalam. Ujung-ujungnya, inilah kontribusi terbesarnya. Penelitian kualitatif itu ngisi kekosongan yang nggak bisa diisi sama angka. Dia ngasih kita pemahaman yang dalam banget soal betapa kompleksnya pengalaman jadi manusia. Dan itu nggak ternilai harganya. Jadi bisa dibilang, penelitian kualitatif itu ngingetin kita kalau dunia di sekitar kita ini penuh sama cerita yang nunggu buat didengerin. Coba deh lihat di lingkungan Anda, di keluarga atau di kantor. Pasti banyak banget kisah yang belum pernah terungkap. Nah, coba renungkan sejenak, kisah apa sih di dunia Anda yang sebenarnya lagi nunggu untuk dipahami? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.